Saya tuh nggak mau berkomentar tentang yang sedang terjadi sekarang, tapi nggak kuat. Ini dicari oleh beberapa TV, media, mana Agim, mana kami ingin wawancara. Kalau udah kayak gini baru nyari-nyari ya kan. Pertama, kalau melihat situasi adalah kita turut berduka, berbelasungkawa kepada korban. Saudara kita ojol dan juga yang terbakar di gedung, dan yang luka-luka, mudah-mudahan yang wafat oleh Allah disempurnakan ampunan dan ganjarannya. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada para mahasiswa dan berbagai elemen yang mengadakan unjuk rasa damai, karena sudah menjadi mewakili terutama perasaan saya juga, dan mungkin perasaan banyak masyarakat Indonesia yang begitu prihatin melihat keadaan negeri ini, terutama sebagian elit yang sepertinya sudah tidak punya kepekaan, kepedulian, sibuk dengan keserakahan, sebagian kesewenang-wenangan, ketidakadilan, ya, lalu pamer-pamer keteladanan yang buruk yang membuat banyak yang terluka. Tapi tidak tahu harus bagaimana. Rasanya demo mahasiswa dan kawan-kawan ini bisa mewakili sebagian perasaan saya dan kita juga ya. Jadi terima kasih kepada yang berunjuk rasa dengan damai, karena ini pun dijamin oleh undang-undang hal yang legal. Yang ketiga, tindak kekerasan dari pihak manapun, apalagi disertai penjarahan, pengerusakan, pembakaran, ini beda dengan unjuk rasa. Ini adalah pelanggaran hukum yang akan punya konsekuensi hukum pelakunya. Mungkin sekarang belum ditangkap, tapi besok lusa para pelanggar hukum ini akan memikul konsekuensinya yang merugikan dirinya, juga keluarganya. Ditambah lagi kerusakan fasilitas umum, ini adalah uang rakyat juga, yang kalau merusak maka kita juga nanti yang harus memperbaikinya. Maka harus dibedakan antara unjuk rasa damai dengan perbuatan anarkis, ini berbeda. Kita semua pihak harus menghentikan, mencegah perilaku-perilaku yang merusak seperti ini. Ini sangat tidak baik dan juga mencederai upaya dari orang-orang ikhlas yang ingin memperbaiki bangsa ini. Yang keempat, kepada para elit negeri ini yang diuji oleh Allah dengan jabatan sebentar di dunia, ini adalah kesempatan besar untuk mengevaluasi diri, karena rasanya sudah diubun-ubun kejengkelan masyarakat ini. Jangan ragu-ragu bertindak. Kalau dikira ada tindakan hukum yang belum tuntas, tuntaskan. Jangan sampai pilih kasih dalam hukum ini, membuat kita jadi kesal dan jengkel. Juga orang-orang yang tidak berkompeten untuk diberi amanah jabatan apapun, sudah berhenti, mengundurkan diri. Kalau tidak punya kesanggupan, daripada jadi rusak semuanya. Sadar dirilah yang kira-kira tidak punya kemampuan dan juga tidak jadi contoh baik, sudah berhenti atau diberhentikan.
Mudah-mudahan Pak Prabowo tidak ragu-ragu untuk bersikap. Sebetulnya nurani kita sama dan kita sudah tahu siapa saja sumber masalah di negeri ini. Dan yang terakhir, jangan lupa kita ini bersaudara. Aparat yang jaga, mahasiswa yang demo, ojek dan sebagainya, kita bersaudara satu negeri. Jangan pernah lupakan 3 semangat. 1, semangat kita ini bersaudara, bukan dengan musuh yang harus dibantai dan dihancurkan. 2, semangat kita adalah semangat solusi, bukan untuk menambah masalah. Dan yang ketiga, semangat kita adalah ayo semangat sukses semuanya, ya. Jadi tidak perlu injak bambu, satu diangkat, satu diinjak. Mudah-mudahan Allah memberikan pelajaran kepada negeri ini lewat kejadian ini. Dan kita masyarakat juga bisa menjadi bahan renungan. Jangan sampai kita salah mendidik anak, yang nanti anak jadi pejabat, pejabat yang jadi sumber masalah. Mudah-mudahan jadi kebaikan ke depan. Terima kasih. Sebetulnya saya tidak mau ikut campur, ya. Tapi keluar sendiri. Udah hadirin. Ini pas bicaranya lagi mules nih lah, jadi lebih terjiwai. Nafsu serakah, ini koruptor itu serakah. Ada hal penting ya, kalau korupsi merajalela, orang sudah terbiasa memakan uang haram, dia makan haram, dia minum haram, pakaiannya haram, mengalir pada dirinya darah yang haram. Akibatnya pikirannya haram, perkataan perbuatannya haram. Bagaimana akan bisa berbuat yang baik kalau sumbernya adalah yang buruk? Susah negeri ini bakal jadi baik kalau orang-orang pemakan harta haram itu diberikan jabatan kedudukan, karena mesti yang haram itu tidak akan menghasilkan kebaikan. Ya, mudah-mudahan kita diberi para pemimpin yang beriman, yang sadar bahwa jabatan itu tidak keren. Itu adalah amanah, ujian dari Allah. Yang sadar bahwa jabatan itu pasti berakhir, tidak bisa tidak. Gak usah banyak gaya. Dan yang ketiga, pasti mati lagi, ya. Pada waktunya pejabat sehebat sekaya apapun mati demi Allah, oleh Allah dimatikan pada waktunya, nggak ada yang nggak mati. Dan yang selanjutnya pasti diadili di akhirat nanti, nggak bisa lari, nggak bisa lari. Dunia yang dicuri habis-habisan tetap di sini aja, nggak akan bisa dibawa kemana-mana. Yang dibawa tuh dosanya. Kalau para pemimpin beriman, dia tidak akan petantang petenteng dengan jabatan. Dia takut, dia akan hati-hati, karena dia sadar pasti dia akan diadili di akhirat nanti. Jabatan itu bukan tanda prestasi, tapi ujian besar. Allah yang mengangkat, Allah pula yang akan menurunkan. Allah yang memuliakan, dan dengan kekuasaan Allah mudah menghinakan siapapun. Mudah-mudahan ini jadi pengingat bagi kita semua. Demikian pernyataan ini. Terima kasih. Gimana? Cocok tidak? Saya udah nahan 3 hari. Mungkin ini yang membuat asam lambung saya meningkat. Ambek kapegung, tahu? Jadi di sininya menggelegak, mau demo juga udah aki-aki, ya kan? Udah, terima kasih Ibu Bapak, segitu aja. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.